Kadang gue tuh bingung, kenapa netizen Indonesia itu sering banget bergaduh atau bertengkar dengan netizen Malaysia. Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ni? Kewalahan menghadapi serangan rudal Iran, kini Israel tengah mempertimbangkan untuk belajar dari Indonesia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Kadang gue tuh bingung, kenapa netizen Indonesia itu sering banget bergaduh atau bertengkar dengan netizen Malaysia. Dimana permasalahannya itu juga kadang sepele, entah itu terkait kesuksesan, keberhasilan, soal kesenian, budaya, olahraga, musik, film, atau bahkan soal sosial masyarakat yang mana kalau udah dipost di media sosial, kedua netizen ini saling serang dan saling mengaitkan satu sama lain. Padahal, jujur nih ya, kalau gue ke Malaysia itu jarang banget gue ngeliat masyarakatnya yang sosial kehidupannya itu di bawah garis kemiskinan, alias mayoritas masyarakat Malaysia itu hidupnya itu cenderung sejahtera, berpendidikan, dan pastinya mereka bukan tipe orang yang gampang terprovokasi. Ya mungkin beda halnya dengan negara Indonesia yang mana orang miskinnya itu masih banyak banget, yang gak sekolah juga banyak, apalagi mereka yang hidupnya masih susah, plus kurang dari segi etika sehingga gampang terprovokasi. Tapi balik lagi ya, netizen di kedua negara yang bisa dibilang bukan lagi tetangga tapi udah kayak saudara ini, kalau menyangkut sebuah postingan di media sosial kayaknya udah nggak ada bedanya. Itu saling hujat, saling merendahkan, dan saling sikut. Nah, gue pernah diskusi perihal ini sama temen gue yang orang Malaysia. Menurut dia, salah satu alasan dia nggak suka netizen Indo tuh karena mereka itu terlalu overfront, yang mana bangganya itu tapi sekaligus merendahkan negara lain, terutama negara Malaysia yang selalu dibanding-bandingkan oleh mereka, padahal mereka itu nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau menurut kalian sendiri, kira-kira itu kenapa netizen Indonesia dan Malaysia itu sering begaduh dan ribut-ribut di sosial media, padahal kalau ketemu itu justru asli biasa aja? Kalau menurut gue pribadi ya, sebagai gue yang pernah hidup di Malaysia, pernah tahu keadaan di Malaysia, dan sekarang gue di Indonesia guys. Jadi faktor itu sebenarnya kalau menurut gue ya, kalau ini menurut gue pribadi ya, jadi mohon maaf kalau tidak sependapat dengan teman-teman semuanya. Kenapa ya? Kenapa teman-teman kita di sosial media maupun ya di berbagai platform lah selalu begaduh, selalu nggak aman lah, selalu karena gini guys, di sini itu dulu gue tuh sebelum ke Malaysia, dulu gue pernah sama seperti mereka di sana guys, selalu benci sama Malaysia, selalu selalu berpikiran yang gitu-gitulah, marah sama Malaysia gitu. Padahal gini, di sini itu netizen kita itu banyak termakan berita hoax. Berita-berita yang mengadu domba Indonesia dengan Malaysia, dan beritanya itu gak bener. Beritanya itu gak bener guys. Yang membuat siapa? Yang membuat orang-orang kita juga, orang-orang Indonesia, ada oknum tertentu yang sengaja membuat pergaduhan itu. Gitu guys. Ada beberapa channel lah dari YouTube, ada beberapa channel. Kalian udah tahu sebenarnya channel-channel yang selalu membuat berita hoax. Tapi kalau orang yang nggak pernah ke Malaysia nggak akan tahu kalau itu berita hoax guys. Tapi kalau bagi kami yang sudah pernah hidup di Malaysia, pernah ada di Malaysia, video-video yang disajikan oleh mereka di YouTube-nya itu sangat bertentangan dengan apa yang kami lihat di Malaysia. Bener. Jadi semuanya itu hoax. Nah, disitulah banyak netizen kita itu berpikiran yang gitu-gitulah, yang panas tentang Malaysia gitu. Seakan-akan orang Malaysia ini sama kita itu gini, sama kita itu gini gitu. Jadi sebenarnya yang membangun pikiran-pikiran seperti itu berita-berita hoax yang gak bener itu, sehingga
masyarakat kita, netizen kita itu sangat benci sama Malaysia gitu guys. Jadi kalau menurut gua gitu, entah kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ni? Inilah kisahnya yang terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba je nama Malaysia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun turut sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat hebat pada ketika ini. Ini dilihat menerusi satu perkongsian video yang tular di TikTok. Dapat dilihat pengacara dari sebuah stesen televisyen Thailand mengupas lanjut berkenaan prestasi pelaburan di Malaysia yang luar biasa dan lebih kompetitif berbanding negara mereka sendiri. Bahkan mereka juga turut mengakui Malaysia dikira sebagai pesaing yang menakutkan dalam mendapatkan pelaburan besar dari luar negara. Malah mereka juga berhasrat jika negara Thailand mampu menarik pelabur asing untuk melabur di dalam negara ini, pasti akan menyumbang kepada aliran dan pertukaran wang yang positif seperti apa yang berlaku kepada negara Malaysia. Mana tidaknya Malaysia berjaya mengikut sejumlah pelaburan puluhan bilion ringgit dari syarikat teknologi gergasi terutamanya di dalam industri kecerdasan buatan dan pusat data berteknologi canggih di sini. Dalam pada itu, mereka turut membandingkan jumlah dana pelaburan yang diterima antara negara Malaysia dan Thailand. Secara puratanya, Malaysia dilihat memiliki pelaburan yang besar berbanding negara Thailand di mana syarikat terkemuka seperti Google, AWS dan Microsoft memperlihatkan pelaburan sekitar 1.7 juta ringgit sehingga 43 juta ringgit, sementara di Thailand hanya berjumlah 1.4 juta sehingga 25 juta ringgit atau paling rendah 862,200 sahaja. Selain menjadi hub kecerdasan buatan di sini, Malaysia juga memainkan peranan penting dalam membekalkan chip semikonduktor kepada syarikat gergasi yang berpengkalan di dua kuasa dunia iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Malaysia kini dilihat sebagai harta karun dalam dunia teknologi dengan beberapa tahun ke belakang ini telah berjaya menarik beberapa pelaburan daripada syarikat teknologi terbesar dunia yang berpusu-pusu membina pusat data dan teknologi kecerdasan buatan AI di sini. Indonesia pula kata langkah Malaysia ini sangat positif untuk industri tempatan selepas laporan PNS Intelligence meramalkan pertumbuhan pesat harta karun dalam sektor ini dijangka mencecah 2.94 trilion menjelang 2030. Kalau dahulu Virginia Utara di Amerika Syarikat dianggap sebagai pasaran pesat data terbesar di dunia, bagaimanapun dengan permintaan yang semakin meningkat, rantau ini tidak mampu lagi memenuhi semua keperluan syarikat teknologi besar. Disebabkan itu, Malaysia telah dianggap sebagai destinasi utama bagi syarikat-syarikat ini untuk datang dan bekerjasama dalam membina pesat kemudahan yang menampung teknologi dunia moden. Lokasi Malaysia yang berhampiran dengan Singapura juga merupakan salah satu faktor utama kenapa syarikat-syarikat ini ingin melabur di Malaysia. Ranggu Salgami, Ketua Pegawai Eksekutif Preston Digital Group berkata bahawa pembinaan kemudahan pusat data di Johor bukan sahaja untuk keperluan tempatan tetapi juga untuk keperluan AI di peringkat global. Pertumbuhan pesat industri pusat data dan teknologi AI akan menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat utama yang akan membangun dalam masa terdekat. Ini juga membuktikan bahawa ruang kepada syarikat startup tempatan untuk mengambil bahagian dalam industri yang semakin berkembang dengan tumpuan yang lebih besar kepada inovasi masa depan yang lebih baik sambil memanfaatkan bakat baharu yang ada di Malaysia. Jika orang luar pun ada cemburu dan bangga dengan pencapaian Malaysia, seharusnya sebagai rakyat Malaysia kita harus bersyukur dan turut berbangga di atas pencapaian luar biasa kerajaan ketika ini. Ya patutlah, kita itu pasti cemburu sama Malaysia. Ya, banyak pengamat politik kita yang bilang bahwa kita itu cemburu sebenarnya sama Malaysia. Karena investor kita banyak yang lari, sedangkan Malaysia itu sekarang tuh lagi banyak-banyak malah menambah terus tambah investor atau pelabur asing yang datang ke sana. Yang berminat melabur di Malaysia. Sedangkan kita itu sedikit demi sedikit sampai sekarang itu investornya tuh keluar, pelaburnya keluar gitu. Malah ada yang pindah ke Malaysia, ada yang pindah ke Vietnam, ada yang pindah ke Singapura. Kita ditinggal investor atau pelabur. Sedangkan negara lain seperti Malaysia, Singapura dan negara-negara lainnya malah nambah tuh. Malah yang dari sini ke sana. Aduh.
Aduh, pengamat politik pun berbicara seperti itu. Pengamat bisnis di Indonesia ini, pengamat itu berbicara tentang masalah ini semua. Kenapa? Ada apa Indonesia ini? Kenapa dibiarkan pelabur-pelabur itu keluar daripada Indonesia? Ini kan impactnya itu akan menambah pengangguran kita. Karena pelabur itu di sini kan ada buka usaha di sini, buka apalah gitu, yang mengundang pekerja-pekerja kita gitu di sini. Kalau pelaburnya keluar ya yang untuk siapa? Ya negara lain. Kita akan rugi karena kita kehilangan pekerjaan untuk masyarakat kita. Bukan seperti itu, Tuan? Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia, guys. Kewalahan menghadapi serangan rudal Iran, kini Israel tengah mempertimbangkan untuk belajar dari Indonesia yang selama puluhan tahun telah mengubah rudal menjadi bakso. Hah? Udah serius lah kami. Aneh kira betul-betul berita dari Kompas TV gitu kan. Belajar dari Indonesia. Jahat. Merosakan. Kecewa banget loh kita. Bener, dari awal tuh kita itu udah serius ya yang nonton ya. Nonton videonya. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata bakso rudal, guys. Kirain beneran tuh ya, kirain beneran. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, yang udah support saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.